Kalau menurut Iya. Pak Beni sendiri, sebelum kita berjejaring, apa sih yang harus yang harus disiapkan oleh kita sebagai calon eksportir begitu, Pak? Ya, memang kalau kita berbicara eksportir, eh, kan kita step pertama memang harus tahu dulu ya, apa itu kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor itu adalah bagaimana satu produk dari satu negara dikirim ke negara lain. Nah, itu prinsipnya. Tapi bukan hanya mengirim saja begitu, kita juga harus tahu konsumsi yang dibutuhkan di negara tujuan ekspor itu apa, kebiasaan-kebiasaan mereka, bagaimana budayanya mereka gitu. Sehingga dari situ kita menyiapkan produknya. Produknya apa sih? Misalnya contoh, oh kalau saya mau ke uh, Eropa, khususnya di daerah Belanda, oh banyak di sana komunitas Indonesia, maka saya bisa tuh jualan uh, produk-produk Indonesia di sana. Ada terasi, ada kerupuk, ada macam-macam tuh kemarin saya ke Den Haag. Nah, dari situ mulai nanti kita membuat jejaringnya. Nah, jejaring ekspor itu ada yang uh, di setelah ekspornya, ada sebelum ekspornya. Nah, sebelum ekspor kita harus jejaring dengan siapa? Supplier, dengan siapa lagi? Pembuat kebijakan, dengan siapa lagi? Ya, kelompok tani, dan banyak. Ini adalah betul-betul stakeholder. Yang di luar nanti kita jejaringnya dengan siapa? Dengan komunitas Indonesia, dengan ITPC, dengan importir di luar negeri. Sehingga yang namanya ekspor itu adalah satu kegiatan yang menyeluruh. Nggak bisa saya buat sendiri, cetak sendiri, kirim sendiri, terus kemudian makan sendiri, importnya di sana. Nggak bisa gitu kan. Jadi ini memang harus satu jejaring yang harus luar biasa gitu ya. Itu yang memang uh, dibuat, sehingga nanti juga saya akan tunjukkan bagaimana cara kita mencari ITPC di luar negeri. Bagaimana kita melihat eksportir-eksportir di luar negeri itu bisa kita lacak gitu ya sekarang. Gitu. Baik, Pak Beni. Eh, kalau boleh dijelaskan, ITPC itu apa ya, Pak? Dan tugasnya ITPC itu untuk apa begitu, Pak? Jadi sebetulnya kalau kita bicara mengenai sedikit saja mengenai ITPC ya. ITPC itu adalah sebetulnya perwakilan Indonesia di luar negeri ya. Dia adalah Indonesian Trade Promotion Center. Nah, ini adalah merupakan unsur pelaksana teknis ya, yang merupakan bagian perwakilan RI di luar negeri. ITPC ini merupakan lembaga pemerintah loh yang bersifat nirlaba. Jadi dia mewakili uh, Indonesia untuk meningkatkan ekspor ya barang-barang, barang dan jasa, dan dia juga bertugas untuk mengembangkan pasar yang mempromosikan perdagangan di luar negeri. Apa sih kegiatannya? Satu, misalnya penetrasi pasar. Dia menyelenggarakan kontak bisnis, membina dan mengembangkan jaringan bisnis. Terus kemudian dia melayani juga informasi pasar. Kalau kita tanya, misalnya di sana ada apa Pak? Kebutuhannya apa? Nah, dia melaksanakan yang namanya market intelligence. Terus dia juga menyediakan analisa pasar. Oh, kalau kalau misalnya buah-buahan ini ternyata banyak diekspor dari Brasil misalnya. Terus dia juga menyediakan market briefing. Dia menyediakan juga hasil market survei. Dia juga menyediakan data importir, mengembangkan database ekspor nasional. Terus kegiatan promosi ekspor apa? Pameran dagang, promosi bersama, mendukung pameran-pameran dagang yang diselenggarakan pemerintah Indonesia. Terus kemudian dia juga melayani dunia usaha dalam bentuk apa? Advokasi bisnis. Nah, kalau kita mau tanya, konsultasi ke mereka, bisa. Nah, dia juga uh, uh, sehingga konsultasi bisnis kepada eksportir dan importir di negara
yang kita tuju ya, atau NTE, negara tujuan ekspor. Nah, sehingga juga dia juga bisa membantu kita. Sehingga kegiatannya ada 4 besar: penetrasi pasar, pelayanan informasi, promosi ekspor, dan pelayanan kepada dunia usaha. Gitu, Dewi. Jadi kalau kita melihat ITPC memang banyak ya di luar negeri. Ada di Vancouver, misalnya Chicago, Los Angeles, Mexico City, terus Sao Paulo, Santiago, Lagos, Johannesburg, Hamburg, Budapest, Lyon, Barcelona, Milan, Dubai, Jeddah, Sydney. Nah, itu ya. Nah, jadi kita bisa dibantu oleh ITPC. Dan selain ITPC juga kita ada atase perdagangan. Ya, apa itu atase perdagangan? Kalau atase perdagangan adalah tim ahli dalam bidang perdagangan yang bekerja pada sebuah KBRI. Jadi dia di dalam KBRI itu ada atase-atasenya. Misalnya ada atase pertahanan, ada atase pendidikan, ada atase perdagangan. Nah, ini atase perdagangan tim ahli ya di sebuah KBRI untuk meningkatkan perdagangan. Ya, tugas pokok dia adalah tentunya mengembangkan pasar dan promosi perdagangan di negara wilayah kerja dalam rangka meningkatkan kegiatan promosi dan juga ekspor, pemberian pelayanan informasi pasar-pasar, bagaimana juga meningkatkan upaya kontak bisnis dan segalanya. Itu jadi ada perwakilan dunia usaha, itu ada ITPC, ada atase perdagangan yang itu tentunya perwakilan dari Indonesia. Itu contoh, Dewi.